Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Alfianor. Saya Rizky Hidayah. Saya Johannes Indra Yuda. Kami mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Untuk mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, tonton video ini sampai habis ya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan manusia. Jadi pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu dapat diukur tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula. Baik, selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada 6. Yang pertama adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur menggunakan angka. Contohnya, pertambahan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan panjang rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung umur hidup. Pertumbuhan pada manusia dapat berhenti pada usia matang tertentu, seperti pertumbuhan tulang ataupun tinggi badan, yang berakhir di usia akhir remaja. Yang ketiga adalah pertumbuhan akan tampak dari luar, tetapi perkembangan akan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan seorang akan terjadi tanpa terlihat adanya pengamatan. Contohnya, saat kita membeli sepatu dengan ukuran biasa, tetapi ternyata sudah tidak muat lagi, maka itu berarti kaki kita mengalami pertumbuhan. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan akan bergantung pada perubahan sel, sementara perkembangan akan bergantung pada keikutsertaan organisasi. Baik, yang selanjutnya, yang keenam, pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter, perubahan suara, pertumbuhan rambut, perubahan ukuran fisik dan sebagainya akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Sedangkan perkembangan akan mempengaruhi keahlian seseorang dan karakter seseorang. Dari sebelumnya manja dapat berdiri sendiri atau mandiri. Seiring berjalannya waktu, perkembangan karakter akan ditunjukkan dari berbagai perubahan kebiasaan atau sifat. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, ada faktor genetik atau keturunan. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misalnya, bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Lalu, ada faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada saat masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga urut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semakin kita mengkonsumsi protein, makanan sehat, dan air yang cukup, maka pertumbuhannya juga akan berkualitas atau mengalami peningkatan. Organ-organ tubuh akan bekerja secara maksimal. Lalu, ada faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur. Lalu, ada tahap-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Embrionik. Embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan perkembangan embrio dalam kandungan akan semakin bertambah berat dan ukuran dan nilainya organ tubuh yang muncul.
Lalu, ada pasca embryonik atau bayi. Pasca embryonik atau bayi merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernapas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini sudah bisa bekerja walaupun belum maksimal. Mulai berkembangnya saraf dan otot, serta akan membentuk awal kesadaran. Alat gerak seperti tangan dan kaki mulai digunakan. Baik, selanjutnya masa kanak-kanak. Perkembangan pada fase kanak-kanak akan mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik, sehingga pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Pada fase ini, anak-anak akan belajar melakukan banyak hal dengan sendiri. Contohnya seperti minum, makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman-teman. Selanjutnya, masa remaja. Pada saat remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki, perempuan juga semakin terlihat. Fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan dan tinggi yang bertambah, mimpi basah dan atau menstruasi, hingga perubahan pada suara. Selain itu, fase remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Secara berpikir, mereka akan lebih logis dan mempunyai perasaan yang sensitif. Biasanya pada fase remaja, mereka akan lebih suka menghabiskan waktunya dengan teman-teman. Selanjutnya yaitu masa dewasa. Jadi pada fase ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun masih bisa bertambah berat badan. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Kematangan berpikir dan kematangan mental juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibanding pada masa remaja. Kemudian yang terakhir yaitu masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis. Berbeda dengan masa dewasa, di mana pertumbuhan akan berhenti. Hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Hal ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Fungsi psikomotorik dan kognitif akan mengalami penurunan atau penurunan. Biasanya ditandai dengan perkataan yang sudah mulai tidak jelas, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sekian mungkin penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.